Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain. Alhamdulillahilladzi manna alaina bimahabbati habibina Muhammad. Alhamdulillahilladzi sanna alaina bisunnati habibina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummati habibina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Kaf, Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Kaf, Al-Habib Muhdhar Al-Kaf selaku Mudirul Ma'had, pengasuh pondok pesantren Darul Hijrah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan segala langkah beliau senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa membanggakan ayahandanya Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Muhammad Al-Habib Mustafa Al-Kaf yang kami hormati, Al-Habib Muhdhar Al-Kaf, Al-Habib Yahya Al-Kaf, dan Kibar Sofwa Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Tohawi, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan siraman taufik hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa dapat menghadiri satu kesempatan yang mana kita menghadiri khol. Mudah-mudahan dengan kesemangatan kita bersama, Allah senantiasa memberikan kepada kita pertolongan rahmatnya, meringankan langkah kita untuk senantiasa istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, Al-Faqir itu tidak pantas untuk berbicara di sini. Tapi karena sam'an wa ta'atan dari Al-Habib Alwi, Al-Habib Muhammad, seperti halnya sahabat Bilal bin Rabah ketika diminta oleh cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, untuk meminta untuk azan, beliau tidak bisa menolak. Al-Faqir juga sama, tidak bisa menolak permintaan dari Al-Habib Muhammad dan Habib Alwi. Mudah-mudahan barokah. Ayuhal habaib wal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini bisa membawa perubahan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa mendampingi kita setiap langkah kita. Dan mudah-mudahan segala hajat dan problem masalah kehidupan kita, Allah senantiasa memberikan kemudahan dengan barokah orang-orang yang kita kholi. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam suatu athar, inda dzikris sholihin tatanazzalu rahmah. Ketika disebutkan sejarah perjalanan kehidupan orang yang soleh, maka di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Aidrus Al-Aidrus, salah satu senior daripada As-Sufat, beliau masih di sana di Mekah. Ketika beliau mengajarkan kepada kita, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki pernah mengatakan,
ta'allamu sirata fa innaha tazidu fil himmah wan nasyad. Belajarlah kalian tentang sejarah kehidupan orang-orang yang soleh, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sukses, bagaimana dia bisa menjadi orang yang bahagia, bagaimana dia menjadi orang yang beruntung. Kalau kita mempelajari orang soleh sehingga mereka menjadi orang yang sukses, ketika kita mendengar hal itu, bagaimana perjalanan kehidupannya, maka kita ada timbul kesemangatan untuk menjadi orang yang sukses. Mudah-mudahan ketika kita mendengar sejarah orang-orang soleh, kita bertambah kesemangatan untuk bisa meniru, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. 3 ikon atau 3 yang kita kholi: As-Sayyidah Khadijah, Al-Walid Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, As-Sayyid Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, salah satu ayahanda Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Mohon maaf, As-Sayyid Abdullah, Al-Habib Abdullah Al-Kaf, saya belum mengenal beliau. Saya tidak pernah bertemu beliau, tapi saya dikenalkan oleh Abuya Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Fakhrunana ya Habib. Ketika Al-Habib Tahir umrah, itu biasanya anak yang ikut sama beliau ketika di Mekah. Ada salah satu ucapannya beliau ketika mengisahkan ayahandanya. Beliau mengatakan, kata Sayyid Abdullah, ya Tahir, saya kepingin anak-anak saya menjadi orang yang bermanfaat untuk umat, terutama bisa menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Saya malu ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Rasulullah SAW, anak saya tidak menjadi orang yang berguna. Makanya salah satu ajaran Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, dan menjadikan tempat ini adalah tempat yang dijadikan sumber sentralnya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Darul Hijrah. Satu, karena Darul Hijrah di sini tempat bersejarah di mana beliau diajarkan bagaimana supaya menjadi orang bermanfaat oleh As-Sayyid Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Beliau mengatakan, kalau saya pengen bikin pondok yang luas, tidak di sini, tapi karena saya ingin ketika nanti menghadap Abah, yaitu Sayyid Abdullah Al-Kaf, saya kepengen saya termasuk orang yang bisa dibanggakan, dan tempat bersejarah ini, rumah ini yang menjadi saksi saya tumbuh. Saya kepengen aliran pahala terus menerus. Sekarang sudah terwujud. Sayyid Abdullah, di antaranya Sayyid Abdullah supaya bisa membuat bangga dan menjadi anak-anaknya bermanfaat, dihantarkan beliau untuk belajar di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kita tidak usah melihat Sayyid Abdullahnya, anak-anaknya yang sekarang itu menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Tidak ada satupun menjadi orang yang tidak berguna, tapi semuanya menjadi orang bermanfaat. Ini kalau bapaknya dah hebat, tidak mungkin. Tapi karena beliau mempunyai seorang bapak yang penuh perhatian, yang penuh kasih sayang, bukan hanya materi yang diberikan, tapi afkar dan hatinya menjadi timbul anak-anaknya menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Ayuhal hadirun wal habaib rahimakumullah, ketika Al-Walid Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki kedatangan para muridnya yang dari Indonesia, itu luar biasa. Sebetulnya Al-Fadhil juga tidak pantas untuk menyebutkan ini, kata beliau, tapi mudah-mudahan manfaat. Samihun Nasr. Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau dalam dakwahnya itu luar biasa. Jadi ada kibarul mutakharrijin li Sofa Al-Malikiyah, antum insyaallah tahu semuanya, Al-Walid Syekh Saleh bin Muhammad bin Ali Basalamah. Beliau menamai dakwahnya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dengan Ta'mirul Afkar wa Ta'mirul Qulub, memakmurkan pikiran dan memakmurkan hati. Kita lihat
pemikiran As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki itu luar biasa. Ta'mirul afkar, pikirannya supaya bisa mengembangkan ilmu, supaya ketika orang pemahaman yang di sana, kebanyakan orang Mekah berpaham Wahabi. Kita bayangkan beliau menjadi seorang yang pemikirannya ahli sunnah wal jamaah yang bertentangan dengan Wahabi. Banyak orang-orang yang mana ketika dimakmurkan pikirannya berubah haluan. Wahabi menjadi ahli sunnah wal jamaah sampai ada tekanan, bahkan ancaman. Mereka tidak goyah, tetap duduk bersama Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Karena apa? Ta'mirul afkar. Pemikirannya sudah dikenakan, sudah mengena oleh As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Bahkan As-Sayyid Muhammad dalam pemikirannya itu luar biasa. Bukan hanya pemikirannya yang dimakmurkan, tapi ta'mirul qulub. As-Sayyid Muhammad bukan mengajarkan supaya menjadi orang alim, tapi supaya menjadi orang yang soleh. Ta'mirul qulub. Dengan zikirnya, alhamdulillah di Darul Hijrah, masya Allah, Syawarikul Anwar dibaca, zikirnya dibaca. Tujuannya apa? Supaya pemikirannya, jalan pemikirannya, dakwahnya luas, hatinya juga dipenuhi dengan nur, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmunya bermanfaat. Kenapa dakwahnya Sayyid Muhammad itu bisa amat mengena? Ta'mirul qulub wa ta'mirul afkar. Kenapa? Setidaknya ada beberapa sistem yang mana dakwahnya As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki bisa diterima. Yang pertama, Abuya mengenalkan umat itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui karyanya, ada kitabnya Abuya Sayyid Muhammad, Huwallah, siapa Allah? Kemudian qul hadhihi sabili. Ini adalah mewujudkan dan memperkenalkan beliau As-Sayyid Muhammad kepada umat supaya mengenal bukan hanya Allah itu Tuhan, bukan, tapi supaya tahu ketika ada masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di setiap masalah. Ketika ada problem, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, bukan satu kemudahan tapi dua kemudahan. Itu Abuya mengenalkan kepada umat supaya umat tahu siapa Allah, bukan hanya Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita segalanya. Kemudian yang kedua, Abuya mengenalkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau paling ganasnya itu ketika launching kita ada Khair Al-Muhammadiyah. Kita diceritakan, kebetulan kita Hayatus Sofah Al-Malikiyah yang ada di bagian barat, kita ada pertemuan. Ketika launching kitab ini, beberapa dari orang Wahabi itu sampai menghalalkan segala cara. Bahkan Abuya ini pernah disihir sama orang Afrika. Jadi Sahib itu bilang suatu hari, orang kalau pamannya belum disihir itu belum jadi kiai. Luar biasa. Jadi sihir itu memang sudah biasa. Zamannya Rasulullah disihir. Jadi kalau pamannya asatid, kiai belum disihir, belum dinamakan. Mudah-mudahan kita selamat, amin. Dengan zikir-zikir Allah, zikir-zikir yang diajarkan oleh para alim ulama, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai datang orang ini kepada Abuya, As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, meminta maaf kepada Abuya. Meminta maaf. Karena apa? Sudah salah menyihir Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Sayyid Muhammad memperkenalkan, yang ketiga memperkenalkan kepada diri kita. Siapa diri kita ini? Dengan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana umatnya Rasulullah mendapatkan keistimewaan dari umat sebelumnya? Itu diceritakan, dikupas oleh As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Kemudian
tadi sudah diceritakan panjang lebar ta'alluqnya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki kepada Sayyidina Khadijah itu luar biasa. Bahkan Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf itu ta'alluqnya luar biasa. Itu pasti sudah menjadi kewajiban ketika datang umrah ke Mekah, itu pasti kepada Sayyidina Khadijah dan kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Banyak doa yang beliau panjatkan. Tapi ketika ada kata-kata undur ilaina ya Sayyidina Khadijah, undur ilaina Abuya, wangduril aulad, itu beliau nangis. Demi Allah nangis. Karena saksinya ada dengan namanya Ustaz Zini dari Samarinda. Jadi ketika bilang undur ilaina ya Rasulullah, undur ilaina ya Sayyidina Khadijah, undur ilaina Abuya, undur ilaina Abuya, itu nangis beliau. Ingat kepada santrinya. Ingat kepada santrinya. Supaya apa? Mudah-mudahan ketika tawasul kepada guru dan Sayyidina Khadijah, mudah-mudahan bisa setidaknya mendapatkan berkahnya. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan istrinya Sayyidina Khadijah. Jadi jangan khawatir, sudah didoakan sama Abuya. Sudah didoakan sama Abuya. Tinggal kita harokahnya gimana, gerakannya kita gimana. Apakah kita senantiasa membanggakan Abuya di kuburan, atau sebaliknya ketika datang ke tempatnya antum membuat nangis kepada Abuya Al-Kaf. Ini yang perlu kita pahami bersama. Yang terakhir, saya kepengin visi dan misi kita sama. Apa misi dan visi kita? Mohon maaf, kita semua pasti akan pergi ke akhirat. Ya enggak? Apa ada yang kekal? Tidak ada. Dunia hanya sementara. Cita-citanya seorang yang beriman masuk surga apa masuk neraka? Ini kayaknya udah pada lapar. Surga apa neraka? Surga. Cita-citanya cuma surga, masuk surga. Cuma masuk surga. Berarti kalau cuma masuk surga, yang penting melakukan amal kewajiban, sudah selesai. Tidak maksiat. Tapi cita-cita seorang mukmin yang sejati bukan hanya masuk surga, tapi apa? Jannatul Firdaus. Bertemu, kumpul dengan Rasulullah SAW. Ya. Di dalam kitab Al-Muntaqa fi Siratul Mustafa, fi Siratul Mustafa, beliau mengatakan ilhaqun nafis bisa babil mahabbah. Kita yang amalnya biasa aja bisa menjadi sempurna karena sebabnya kita cinta. Kita memang mengaku cinta kepada Rasulullah. Kita memang mengaku cinta kepada Sayyidina Khadijah. Kita mengaku cinta bahkan muhibbin, bahkan terkadang mengaku sebagai murid As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Tapi cinta ini hanya dusta, cuma hanya di mulut. Cita-citanya Firdaus. Tapi ketika sholat tarawih, imamnya kelamaan, berutunya luar biasa. Kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Sayyid Muhammad, kita cinta kepada Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf. Tapi manhajnya tidak pernah kita lakukan. Dusta. Ketika kita menginginkan Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi, kumpul dengan Rasulullah SAW, perilaku kita, amaliyah kita, iman kita, segala aktivitas kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan adalah sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Mendatangkan ridho Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, salah satu, sebetulnya ini panjang, tapi saya singkat ya. Salah satu kecintaan yang sejati, segala aktivitas kita, segala tindakan kita diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membanggakan orang yang kita cintai. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa membanggakan kedua orang tua kita, bisa membanggakan guru-guru kita, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, barangkali ada yang salah. Al-Fakir mohon maaf. Saya yang sebesar-besarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nasrul minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.